Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Rini Uryaan, NIM 2022-73122, kelas A, mata kuliah Ekonomi Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 5 metode evaluasi investasi. Di antaranya yang pertama, yaitu metode Net Present Value. Metode Net Present Value adalah metode menghitung nilai bersih atau neto pada waktu sekarang atau present. Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau saat periode tahun ke-0 dalam tahun investasi. Berikut adalah contoh soal metode Net Present Value atau NPV. Siti Zahra Rini Uryaan ingin membuka usaha kos-kosan dengan perkiraan biaya investasi 200 juta. Untuk mengoperasikan investasi tersebut, dibutuhkan biaya operasional rata-rata 20 juta rupiah per tahun. Selanjutnya, dari hasil penjualan produk, diperkirakan akan ada pemasukan rata-rata 50 juta rupiah per tahun. Jika umur investasi diperkirakan 10 tahun kemudian, aset dapat dijual 80 juta rupiah. Selain itu, pada tahun ke-6 akan ada perawatan berat atau overhaul dengan biaya 25 juta rupiah. Diminta evaluasi kelayakan ekonomis rencana tersebut jika suku bunga rata-rata selama umur investasi adalah 15% per tahun dengan menggunakan metode NPV. Berikut adalah jawaban. Diketahui investasinya sama dengan 200 juta rupiah, annual benefitnya sama dengan 50 juta rupiah per tahun, annual cost-nya sama dengan 20 juta rupiah per tahun, nilai sisa 80 juta, overhaul pada tahun ke-6 senilai 25 juta, umur investasi sama dengan 10 tahun, suku bunga sama dengan 15% per tahun. Dengan rumus NPV sama dengan sigma dari T sama dengan 0 sampai dengan N dikali CFT kali FBP. NPV sama dengan minus investasi ditambah AB dikali P per A, I, N dikurang AC kali P per A, I, N dikurang OH kali P per F, I, N tambah S kali P per F, I, N sama dengan minus investasi sama dengan 200 juta ditambah dengan nilai annual benefitnya sama dengan 50 dikali dengan P per A, I. Nilai suku bunga yaitu 15% dengan nilai umur investasi yaitu 10 tahun. Dikurang nilai dari annual cost yaitu 20 dikali dengan P per A, I dengan nilai investasinya sama dengan 10 dan nilai suku bunganya 15% dikurang OH yaitu 25 dikali P per F 15% dari suku bunga juga dan investasi pada overhaul overhaul pada tahun ke-6 ditambah dengan 80 kali P per F 15% dari suku bunga dan 10 itu yaitu nilai umur investasi sama dengan minus 200 tambah 50 dikali dengan nilai dari suku bunga 15% nomor 10 di bagian P per A yaitu 5.0188 dikurang dengan 20 kali nilai dari P per A pada suku bunga 15% nomor 10 yaitu 5.0188 dikurang 25 dikali dengan nilai P per F pada suku bunga 15% nomor 6 yaitu 0.4323 ditambah dengan 80 kali nilai dari suku bunga 15% nomor 10 pada P per F yaitu 0.2472. Jadi jika dijumlahkan semua nilainya yaitu negatif 40 juta 467. Dia tidak layak ekonomis karena nilai NPV-nya kurang dari 0. Selanjutnya, metode yang kedua itu metode annual equivalent atau AE. Konsepnya merupakan kebalikan dari metode NPV tadi. Nah, keseluruhan aliran cash didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi, baik cash in maupun cash out. Dengan contoh soal, Siti Zahra Rini Uryaan ingin membuka usaha kos-kosan dengan perkiraan biaya investasi 200 juta rupiah.
Untuk mengoperasikan investasi tersebut dibutuhkan biaya operasional rata-rata 20 juta rupiah per tahun. Selanjutnya, dari hasil penjualan produk diperkirakan akan ada pemasukan rata-rata 50 juta rupiah per tahun. Jika umur investasi diperkirakan 10 tahun kemudian, aset dapat dijual 80 juta rupiah. Selain itu, pada tahun ke-6 akan ada perawatan berat atau overhaul dengan biaya 25 juta rupiah. Diminta evaluasi kelayakan ekonomis rencana tersebut jika suku bunga rata-rata selama umur investasi adalah 15% per tahun dengan menggunakan metode annual equivalent. Oke, diketahui investasi sama dengan 20 juta rupiah, annual benefitnya sama dengan 50 juta rupiah, annual cost-nya sama dengan 20 juta rupiah, nilai sisanya 80 juta, overhaul pada tahun ke-6 yaitu 25 juta, umur investasinya 10 tahun, suku bunganya 15% per tahun. Dengan rumus, teman-teman bisa lihat yaitu annual equivalent sama dengan sigma dari T sama dengan 0 sampai dengan N dikali CFT kali FBA kali I. Oke, annual equivalent sama dengan minus investasi dikali A per P, I, N ditambah AB atau annual benefit tambah S atau nilai sisa dikali A per F, I, N dikurang annual cost yaitu AC kurang OH atau overhaul kali P per F, I, N kali A per P, I, N sama dengan negatif investasi yaitu 200. Maka di sini minus 200 dikali A per P nilai dari investasi sama dengan nilai dari suku bunga yaitu 15% dengan umur investasinya 10 tahun ditambah nilai AB-nya 50 tambah nilai sisa atau S-nya 80 dikali nilai A per F 15% dari suku bunga dan 10 nih dari umur investasi atau N. Dikurang dengan 20 hasil dari annual cost atau AC. Dikurang dengan 25 yaitu nilai overhaul. Kali P per F 15% dari suku bunga dan 10 dari umur investasi. Dikali lagi dengan A per P, 15% dapat dari suku bunga dan N yaitu 10 tahun. Sama dengan minus 200 dikali dengan nilai dari A per P pada suku bunga 15% nomor 10 yaitu 0,1993 ditambah 50 ditambah 80 kali nilai dari A per F pada suku bunga 15% nomor 10 yaitu 0,0493 dikurang 20 dikurang lagi dengan 25 dikali dengan nilai dari suku bunga 15% P per F nomor 10 yaitu 0,2472 dikali dengan A per P, 15% pada suku bunga 15% nomor 10 yaitu 0,1993. Jika dijumlahkan nilainya yaitu negatif 7.147.647 rupiah. Tidak layak ekonomis atau unfeasible karena nilai HI-nya itu kurang dari 0. Metode yang ketiga yaitu metode benefit cost ratio atau BCR. Dengan contoh soal, Siti Zahra Rinuriaan merencanakan usaha guest house 3 lantai dengan investasi baru senilai 200 juta rupiah dengan perkiraan pendapatan mulai tahun kedua sampai tahun ke-8 sebesar 600 juta rupiah. Setelah itu menurun gradien sebesar 15 juta rupiah per tahun. Sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun ke-1 sebesar 50 juta rupiah dan selanjutnya naik gradien 15 juta rupiah. Umur investasi diprediksi 15 tahun dengan nilai sisa 700 juta rupiah. Di samping itu ada pendapatan lamsam pada tahun ke-7 sebesar 400 juta rupiah dan biaya overhaul pada tahun ke-8 sebesar 200 juta rupiah. Evaluasilah kelayakan rencana tersebut dengan metode benefit cost ratio atau BCR jika suku bunga berlaku 18% per tahun. Penyelesaian metode benefit cost ratio dengan rumus BCR sama dengan PW kali W kali B per P kali W kali C. PWB sama dengan sigma dari T sama dengan 0 sampai dengan N kali CBT kali FBP kali T. Di mana PWB sama dengan AB kali P per A,
I11 kali P per F I1 kurang gradien 1 kali P per G I6 kali P per F I6 plus LS kali P per F I6 plus S kali P per F IN. PWB sama dengan nilai dari AB yaitu 600 kali P per A dengan suku bunga 18%, 11 dikali dengan P per F, suku bunganya 18%, 1 dikurang dengan gradien nilainya 15 dikali P per G, suku bunga 18,6 dikali P per F, 18,6 tambah 400, nilai lamsamnya 400, dikali P per F, 18,6 ditambah dengan 700 dikali P per F, 18,5. PWB sama dengan 600 dikali dengan nilai pada suku bunga 18% nomor 11 bagian P per A yaitu 4,6560 dikali dengan suku bunga 18% nomor 1 bagian P per F 0,8475 dikurang 15 kali nilai pada suku bunga 18% nomor 6 bagian P per G 7,0834 dikali suku bunga 18% nomor 6 bagian P per F 0,3704 ditambah 400 dikali dengan nilai dari P per F pada suku bunga 18 nomor 6 yaitu 0,3704 ditambah 700 dikali dengan nilai P per F pada suku bunga 18 nomor 15 yaitu 0,0835. PWB sama dengan hasil dari penjumlahan nilai-nilai di atas tadi, hasilnya yaitu 2.534,83 juta. Berikutnya yaitu metode interval rate of return. Metode internal rate of return atau IRR adalah metode analisis kelayakan investasi yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu proyek atau investasi. Nah, IRR adalah tingkat diskonto yang membuat net present value atau NPV dari semua arus kas atau kas masuk dan kas keluar sama dengan 0. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat pengembalian yang diharapkan yang akan membuat investasi tersebut break even atau tidak untung dan juga tidak rugi. Berikutnya yaitu contoh soal internal rate of return atau IRR. PT Indah Mulia mempertimbangkan usulan proyek investasi senilai 150 juta. Umur proyek tersebut diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Diasumsikan IRR sebesar 13%. Hitunglah IRR-nya. Oke. Dengan arus yang dihasilkan pada tahun pertama itu 60 juta, tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 35 juta, tahun kelima 28 juta. Kita coba dengan faktor diskonto 13%. Pada tahun pertama arus kasnya senilai 60 juta. Dengan faktor PV-nya 0,885. Pada tahun kedua, arus kasnya senilai 50 juta dengan faktor PV-nya 0,7831. Tahun ketiga, arus kasnya 40 juta di faktor PV-nya sama dengan 0,6931. Tahun keempat, 35 juta dengan faktor PV-nya sama dengan 0,6133. Tahun kelima, arus kasnya 28 juta, faktor PV-nya 0,5428. Nilai dari PV didapat dari arus kas dikali dengan faktor PV. 60 juta kali 0,885 sama dengan 53 juta 100.000 rupiah. Begitupun pada tahun kedua, 3, 4, sampai dengan 5. Nilai dari keseluruhan tahun pertama sampai tahun kelima yaitu 156.642.900 rupiah. Percobaan kedua menggunakan faktor diskonto 16%. Pada tahun pertama 60 juta
tahun kedua 50 juta, tahun ketiga 40 juta, tahun keempat 35 juta, tahun kelima 28 juta. Dengan faktor PV-nya pada tahun pertama 0,8621, tahun kedua 0,7432, tahun ketiga 0,6407, tahun keempat 0,5523, tahun kelima 0,4761. Dengan nilai PV-nya didapat dari hasil dari arus kas pertama 60 juta dikali dengan faktor PV-nya 0,8621. Dapatnya yaitu 51.726.000. Begitupun sampai dengan tahun kedua, 3, 4, dan tahun kelima. Nah, jika dijumlahkan hasilnya yaitu Rp144.175.300. Oke. Kita kembali ke faktor diskonto 13%. Total PV-nya sama dengan 156.642.900. Dengan investasi awalnya itu 150 juta. NPV-nya sama dengan nilai dari total PV dikurang dengan investasi awal yaitu Rp156.642.900 dikurang 150 juta sama dengan Rp6.642.900. Pada faktor diskonto 16%, total PV-nya sama dengan Rp147.175.300 dikurang dengan investasi awal 150 juta. Didapat NPV-nya sama dengan negatif Rp2.824.700. Kita menggunakan perhitungan interpolasi dengan selisih bunga yang pertama itu 13%, selisih bunga yang kedua itu 16%. Nah, selisih PV-nya pada 13% yaitu Rp156.642.900. Untuk 16%-nya selisih PV-nya yaitu Rp147.175.300. Selisih bunganya itu 3% dengan selisih PV-nya itu nilai dari selisih PV 13% dikurang 16% yaitu Rp9.467.600. Selisih PV dengan investasi awal Rp156.642.900 dikurang dengan 150 juta sama dengan Rp6.642.900. Maka IRR sama dengan 13% ditambah 6.642.900 dibagi dengan 9.467.600 dikali dengan 3%, yaitu 15,11%. Jadi kesimpulannya proyek investasi tersebut bisa diterima karena IRR-nya lebih dari 13%. Yang terakhir yaitu metode payback period. Nah, diperlukan dana untuk proyek A dan proyek B sebesar 20 juta untuk masing-masing proyek. Berdasarkan estimasi perhitungan pola cash inflow sebagai berikut. Pada tahun pertama, proyek A 8 juta, proyek B 8 juta. Pada tahun kedua, proyek A 6 juta, proyek B 6 juta, tahun ketiga proyek A 6 juta, proyek B 4 juta, tahun keempat proyek A 2 juta, proyek B 2 juta, tahun kelima proyek A dan proyek B sama yaitu 200.000. Kita hitung pada proyek A, payback period pada proyek A kita bisa dapat pada tahun ketiga, yaitu modalnya bisa kembali pada tahun ketiga karena 8 juta ditambah dengan 6 juta, ditambah lagi dengan 6 juta, hasilnya sudah 20 juta, maka modalnya sudah kembali. Kalau pada proyek B, dia kembali pada tahun keempat. Sekian video presentasi 5 metode evaluasi investasi. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.